Kota Semarang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Sebuah kota yang memiliki sejarah panjang dan menghadirkan kemegahan dan kebesaran kotanya. Lalu lintas yang senantiasa ramai memberikan kesan kota Semarang sebagai kota yang tak pernah tidur. Kemegahan tersebut sangatlah nampak jelas di bagian pusat kota dan wilayah sekitarnya. Menyusuri jalan demi jalan di setiap sudut wilayah di kota Semarang menuntunku untuk melihat fakta apa yang disembunyikan di balik tabir kemegahan ini. Perjalanan ini menuntunku melihat masalah sosial yang rumit dan sangat kompleks yang menyebabkan terjadinya rantai kemiskinan berulang. Di sebuah kelurahan bernama Kelurahan Tandang berdirilah sebuah harapan dan cahaya bagi anak bangsa yang bergelut dengan kerasnya dunia. Rubik School layaknya sebuah rumah bagi insan-insan muda untuk tetap mengobarkan semangat dan tekad untuk menempuh jalan pendidikan yang tampak terjal bagi mereka. Berikut ini adalah analisis sosiospasial yang berada di Kelurahan Tandang. Yang pertama yakni siklus kemiskinan yang struktural berakibat kepada tingginya angka putus sekolah. Lalu perencanaan perkotaan yang tidak memadai berakibat kepada penyediaan layanan fasilitas yang kurang baik. Dengan fasilitas pendidikan yang kurang layak ini, anak-anak enggan untuk bersekolah. Dengan kesadaran terhadap pendidikan yang rendah, akhirnya memunculkan fasilitas pendidikan non-formal. Ketika fasilitas pendidikan non-formal muncul, akhirnya awareness terhadap pendidikan pun meningkat. Berikut ini adalah analisis timeline Rubik School di Kelurahan Tandang. Yang pertama yakni sebelum 2008, kondisi tumbuh kembang anak di Kelurahan Tandang menunjukkan gambaran yang memprihatinkan. Banyak orang tua, terutama dari kalangan pekerja dan keluarga prasejahtera, tidak memiliki cukup waktu dan pemahaman untuk memperhatikan perkembangan anak-anak mereka. Lalu yang kedua, yakni di 2008, Rubik School hadir di Kelurahan Tandang sebagai wadah pendidikan anak. Lembaga ini fokus menampung anak-anak asuh dari keluarga prasejahtera di sekitar wilayah tersebut dan memberikan mereka ruang yang aman untuk belajar dan bermain. Orang tua juga diberi kelas parenting untuk semakin memahami cara mendidik anak. Lalu yang ketiga, yakni 2008 sampai sekarang, itu menunjukkan bahwa kehadiran Rubik School telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Kelurahan Tandang dan sekitarnya. Lalu kesadaran orang tua tentang parenting, pentingnya pendidikan anak di usia pun meningkat. Lalu anak-anak memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk belajar dan bermain. Rubik School juga telah bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mendorong tumbuh kembang anak. Selanjutnya adalah aktivitas di Rubik School. Pada tahun 2015, anak-anak di Rubik School mempelajari berbagai lagu, salah satu contohnya lagu Kue Sera-Sera. Lalu, pada tahun 2016, Rubik School mengadakan berbagai kegiatan bakat pengembangan diri seperti belajar menari, yakni tari kidang dan tari pegon, lalu mengikuti pelatihan motorik, serta belajar mengenal nama-nama pahlawan bersama kakak-kakak antropologi Undip. Selanjutnya di tahun 2017, Rubik School melakukan unjuk bakat di acara Simponesia Peduli Sosial Undip dan di acara Global Village Isaac Undip Semarang. Pada tahun 2018, Rubik School mempunyai kontribusi dalam kegiatan penggalangan dana yakni korban gempa. Pada tahun 2019, Rubik School melatih kemampuan diri dan kepercayaan diri dengan tampil bernyanyi di Funfair Event 2019, lalu mengadakan study tour ke Museum Ronggo Warsito, lalu menampilkan drama teatrikal di acara Diesir 8 HI Undip. Pada tahun 2020, Rubik School melakukan kegiatan pengembangan diri seperti fashion show, baju adat, belajar membuat maket, dan membuat kerajinan dari stik es krim. Pada tahun 2021, Rubik School Indonesia terlibat ke dalam kegiatan berbentuk pendidikan, bakti sosial, dan volunteering. Pada tahun 2021, Rubik School juga menerima berbagai kegiatan dari luar dengan tujuan untuk kegiatan berbagi, edukasi, dan cek kesehatan yang dilakukan oleh stakeholder individu maupun kelompok. Lalu pada tahun 2023, Rubik School mengikuti parenting pola asuh di era digital bagi wali murid, lalu melakukan kegiatan yakni belajar memasak, tampil di acara Hari Literasi Nasional di Perpusda Jawa Tengah. Lalu pada tahun 2024,
Rubik School mengasah kreativitas anak-anak di Rubik School dengan melakukan fashion show sewaktu ulang tahun Rubik School, lalu mengikuti upcycling class dengan membuat tas dari berbagai kaos bekas, lalu mengikuti social project dari Novo Club yang melakukan penggalangan dana dan belajar bersama. Dan saya akan menjelaskan mengenai pola masalah, di mana masalah utama yang melatar belakangi berdirinya Rubik School di Kelurahan Tandang adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Yang menjadi penyebab awal ini berasal dari tingkat pendapatan yang rendah, mengakibatkan permukiman yang kumuh sehingga kualitas belajar daripada anak-anak di Kelurahan Tandang ini menjadi terganggu. Lalu kurangnya kepedulian orang tua terhadap kebutuhan anak akan pendidikan ini disebabkan oleh prioritas orang tua yang lebih tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, yang seringkali membuat mereka kurang memperhatikan aspek pendidikan daripada anak-anak mereka. Nah, dari penyebab ini akan menimbulkan penyebab-penyebab yang lain seperti kurangnya akses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, lalu tingkat fasilitas pendidikan yang kurang memadai, lalu tidak dapat menjangkau lebih lagi untuk masyarakat kurang mampu, serta lingkungan yang kumuh ini mengakibatkan kurangnya ketersediaan air bersih, fasilitas kesehatan yang sulit diakses sehingga berakibat pada kualitas kesehatan yang menurun, lalu kualitas pendidikan yang menurun juga. Poin tujuan di sini meliputi penyebab, inti masalah, dan juga dampak. Penyebab yang pertama yaitu kurikulum formal yang memadai sehingga tidak mengakibatkan stres, tingkat fasilitas pendidikan yang memadai, akses yang mudah terhadap pendidikan formal maupun non-formal, perencanaan kota yang memadai. Kemudian, tingkat pendapatan yang tinggi mengakibatkan permukiman bersih sehingga meningkatnya kualitas belajar, orang tua yang tidak terlalu sibuk memperhatikan kebutuhan dan pertumbuhan pendidikan anak, serta permukiman bersih sehingga penduduk merasa nyaman. Kemudian, fasilitas kesehatan yang mudah diakses, cukupnya ketersediaan air bersih, tingkat kebersihan lingkungan yang baik, dan cukupnya edukasi kesehatan. Yang menjadi inti masalah adalah punya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Kemudian, berdampak pada pedulinya masyarakat terhadap penyakit mental, masalah sosial atau psikologi seperti masalah trauma, masalah mental, dan kesulitan beradaptasi dapat teratasi, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah. Kemudian, latar belakang keluarga yang stabil sehingga konsentrasi dan motivasi belajar lebih maksimal. Kurangnya siklus kemiskinan struktural, serta pergaulan yang terkontrol sehingga para remaja tidak terpengaruh narkoba. Kemudian terakhir, ada berkurangnya stunting atau kekurangan gizi sehingga perkembangan anak menjadi lebih baik, dan tingginya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sanitasi. Berikut merupakan stakeholder yang terkait atau terhubung dengan Rubik School. Yang pertama, stakeholder dengan kepentingan yang kecil dan pengaruh yang kecil itu ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang kedua ada pendidikan formal di sekitar Rubik School. Yang ketiga ada Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dan yang keempat ada pebisnis atau pelaku usaha sebagai donatur. Selanjutnya, stakeholder dengan kepentingan yang kecil dan pengaruh yang besar itu ada pemerintah Kota Semarang. Yang kedua ada investor. Yang ketiga ada media. Yang keempat ada influencer. Media dan influencer di sini berperan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Rubik School kepada masyarakat. Selanjutnya, stakeholder dengan kepentingan yang besar namun pengaruhnya kecil itu ada masyarakat secara umum di sekitar Kelurahan Tandang dan Kecamatan Tembalang. Yang kedua ada komunitas volunteering. Yang ketiga ada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selanjutnya, stakeholder dengan kepentingan yang besar dan pengaruh yang besar ada masyarakat berupa anak-anak umur 7-18 tahun. Yang kedua ada masyarakat berupa remaja. Yang ketiga ada masyarakat berupa orang tua. Yang keempat ada mahasiswa. Lalu yang kelima ada akademisi. Dan selanjutnya ada kantor Kelurahan Tandang yang berperan untuk memberikan izin operasional kegiatan. Komparasi antara Rubik School, RBIB, dan Rumah Langit. Rubik School bertujuan dalam menyediakan ruang belajar swadaya untuk anak-anak kurang mampu di Kota Semarang, terutama di sekitar Kelurahan Tandang. Kegiatannya berupa kegiatan belajar dan bermain untuk anak-anak, beranggotakan anak berusia 7-18 tahun dan orang tua. Capaiannya berupa anak-anak memiliki tempat yang aman dan nyaman
untuk belajar dan bermain, serta kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak meningkat. Pada RBIB bertujuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan formal dan informal bagi anak-anak di lingkungan Kalicode. Kegiatannya berupa kegiatan mengajar mengenai materi di sekolah dengan menginternalisasi berbagai nilai yang tidak didapatkan anak ketika di rumah. Beranggotakan anak-anak yang masih bersekolah dengan sebagian kecil yang sudah putus sekolah yang berasal dari keluarga ekonomi rendah. Capaiannya berupa anak-anak perempuan memahami relasi sosial dan pendidikan, khususnya well-being anak perempuan. Pada Rumah Langit, bertujuan dalam membantu anak-anak marginal dalam mengenal dan memperbaiki dunia pendidikan di Kampung Tengah. Kegiatannya berupa kegiatan belajar seperti sekolah, serta kegiatan pemberdayaan anak melalui 3 tahap, yaitu kognitif, belief, dan healing. Beranggotakan anak-anak marginal atau mereka yang terpinggirkan hak akan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Capaiannya berupa anak-anak marginal dapat mengerti bahwa perlu pemberdayaan diri melalui pengetahuan yang bersifat kognitif, belief, dan healing. Senyum Anak Nusantara bertujuan untuk membantu dalam pengembangan kemampuan dan potensi anak, menginspirasi semangat belajar, dan membentuk generasi yang berkontribusi pada negeri. Untuk kegiatannya sendiri ada Sekolah Nusantara, Ekspedisi Merah Putih, Taman Baca, dan Ekspedisi 1000 Senyum Nusantara. Untuk anggotanya sendiri, kegiatan SSN atau 1000 Senyum Nusantara berfokus pada anak-anak panti asuhan, kegiatan Sekolah Nusantara berfokus untuk anak-anak di daerah pelosok, dan kegiatan Ekspedisi Merah Putih untuk anak-anak. Untuk capaiannya sendiri, anak-anak mendapatkan pendidikan yang dibungkus dengan cara yang kreatif, namun setara dengan yang diperoleh anak-anak di sekolah. Komunitas Harapan memiliki tujuan untuk membentuk kemandirian dalam diri anak-anak dalam usia sekolah di kawasan Pasar Johar, Semarang. Untuk kegiatannya ada kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal, kegiatan pelatihan, dan kegiatan bermain bersama. Komunitas Harapan ini beranggotakan anak-anak di kawasan Pasar Johar yang kurang mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Untuk capaiannya yaitu anak-anak mendapatkan kebutuhan, baik dalam bentuk kebutuhan material, non-material, dan pendekatan personal. Dari best practice yang telah dipaparkan, maka dapat dapatkan lesson learned bahwa Rubik School dapat mengembangkan best practice dengan memberdayakan anak melalui pendekatan transformatif, mengintegrasikan pengembangan kognitif, relasi sosial, dan pembentukan kepercayaan diri melalui modul pengembangan diri, ruang ekspresi kreatif, pendekatan healing, dan akselerasi kemampuan sosial. Hal ini dapat menciptakan ekosistem belajar aman dan inspiratif di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, yang tidak hanya sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun lingkungan di mana anak-anak kurang mampu dapat mengeksplorasi potensi diri, mengembangkan kreativitas, dan membangun ketangguhan melalui metode pengajaran aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiko. Saya adalah founder dan juga volunteer dari Rubik, Rumah Belajar Bermain Inspiratif dan Kreatif. Kenapa Rubik ada? Karena kita ingin membantu masyarakat di sini, terutama anak-anaknya. Kita ingin memberikan basic education buat anak-anaknya, karena mayoritas penduduk di sini adalah penduduk kurang mampu dan mereka juga banyak yang bekerja di jalan. Alhamdulillah kita masih ada 50 untuk yang aktif kelas, yaitu yang kelas pagi umur 3 tahun sampai 6 tahun, terus kelas siang umur 7 sampai 12 tahun. Kita ada sekitar 50 anak. Nah, kemudian kita ada kelas khusus yaitu kelas remaja. Kita bimbingan lebih kayak ke sharing, itu kita ada 10 anak, dan ada kelas khusus juga untuk ibu-ibu, itu ada sekitar 10 ibu yang aktif. Layaknya
Layaknya sebuah bintang yang memberikan sinarnya di malam hari, Rubik's School menyinari harapan-harapan dan benih-benih bangsa untuk tetap bisa menggapai mimpi yang diinginkan tanpa pamrih. Kreativitas yang hidup, kebahagiaan yang dengan jelas terpancar dari mata adik-adik semuanya, layaknya sebuah seni yang abadi dengan keindahan serta ketegaran yang tak akan lekang oleh zaman. Terima kasih, salam dari kami, anak-anak Rubik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rubik's School, memberdayakan anak, mengubah masa depan.